Halo Mams, jumpa lagi bersama saya di sini yang punya hobi bersih-bersih rumah. Kali ini saya mau bersih-bersih di halaman belakang rumah. Tepatnya di tempat yang saya rencananya mau bikin kebun kecil-kecilan, kebun sayur-sayuran Mams. Tempat ini dulunya digunakan untuk menjemur pakaian Mams. Tetapi karena tempat untuk menjemur pakaian kami sudah pindahkan ke tempat yang lain, makanya di sini tidak digunakan lagi. Daripada kosong, saya berencana untuk membuat kebun sayur-sayuran Mams. Di video saya sebelumnya pernah saya menunjukkan ada satu pohon ketimun yang masih hidup dari beberapa sayuran yang pernah saya tanam di tempat ini Mams. Di sini dulunya pernah saya tanami sayur kangkung, sawi, kacang panjang, pare, tapi hasilnya kurang bagus. Ada yang buahnya hanya kecil-kecil saja seperti pare, kacang panjang juga tidak terlalu bagus. Kemudian sayur-sayuran yang lain juga tidak terlalu bagus hasilnya Mams. Padahal sayurannya sudah sering saya siram, kemudian saya gembur-gemburkan tanahnya, saya bersihkan, tetapi tetap saja hasilnya tidak bagus Mams. Karena itu saya rencananya mau bikin yang baru lagi. Atau menurut Mams kira-kira penyebabnya apa ya sampai sayur-sayur saya itu tidak menghasilkan yang baik? Apa karena ditutup dengan seng, jadi panas dari sengnya yang didapat dari matahari, jadi menyebabkan tempat di sini jadi panas sehingga sayurnya jadi layu semua. Ayo Mams, mari kita mulai untuk bersih-bersih halaman belakang rumah. Ini tempatnya saya tutup atau saya pagari dengan menggunakan jala yang lubang kecil-kecil itu ya Mams. Tapi tidak seluruhnya, jadi ada sebagian yang ditutup dengan seng, kemudian ada sebagian lagi yang ditutup dengan baliho bekas. Jadi saya memagari tempat ini dengan bahan-bahan seadanya yang ada di tempat saya saja. Ini tujuannya supaya tidak ada hewan-hewan yang masuk untuk merusak tanaman saya. Seperti yang Mams tahu di video saya sebelumnya, saya juga ada melihara ayam, bebek, kucing. Nah, tujuan dari pagar ini adalah supaya jangan sampai hewan-hewan itu masuk dan merusak tanaman sayuran saya. Nah, ini dia Mams, saya lagi membersihkan pohon ketimun yang sudah layu ini Mams. Ini daunnya sudah coklat, sudah layu sekali. Kemarin saya hanya panen satu buah saja yang masih bagus, yang masih segar. Dan ini saya sudah cabut pohonnya. Ini tali rafianya juga saya gunakan supaya pohon ketimunnya itu bisa merambat. Tetapi karena panas dari matahari terkena seng ini, kemudian panasnya kena ke pohon ketimun, makanya pohon ketimunnya jadi rusak, jadi layu. Saya lepaskan dulu tali rafianya supaya bersihnya itu benar-benar bersih ya. Jadi tali rafia ini tidak digunakan lagi. Kemudian keranjang ini karena saya tidak punya wadah, saya menggunakan keranjang ini untuk menampung tanah dan saya menanam sayurannya di keranjang ini. Saya singkirkan dulu sebentar untuk nantinya saya mau bersihkan di daerah ini. Saya bersihkan dulu, saya nyapu di bagian sini. Ini seng yang ini Mams, saya rencananya mau dibuka saja. Jadi nanti untuk pagarnya saya tidak menggunakan seng lagi, tapi menggunakan jaring atau net yang lubangnya agak kecil-kecil itu Mams, supaya kalau matahari biasanya sore hari matahari lebih banyak terkena seng ini Mams, makanya kalau ada sayuran di situ sayurannya lebih lama kena panas, sayurannya mati. Karena itu nanti sengnya ini mau saya ganti ya Mams. Tempat ini biasanya hanya dikotori dengan daun-daun Mams. Mengingat di belakang sini kan ada banyak sekali pohon, ada pohon rambutan, pohon nangka. Jadi daun-daunnya itu kalau berguguran ada sebagian yang masuk ke dalam tempat yang saya berdiri ini Mams. Ini yang di depan saya ini pohon nangka. Banyak sekali daunnya sehingga kalau berguguran itu banyak yang masuk ke tempat ini. Di atas saya ini, tepatnya saya berdiri di atasnya itu kosong ya Mams,
tidak tertutup dengan terpal atau tidak ada tutupnya alias kosong. Jadi kalau ada daun-daun yang gugur ya langsung masuk ke dalam tempat ini. Kemudian yang saya lagi sapu ini Mams, itu juga banyak daun-daun sehingga harus ekstra tenaga untuk membersihkan di bagian sini Mams, karena banyak sekali daunnya dan sudah tertutup dengan tanah juga. Jadi harus dibutuhkan tenaga ekstra untuk membersihkan di tempat ini. Wow. Tapi ini daun-daunnya hanya daun-daun sisa saja ya Mams. Daun-daun kering ini kebanyakan berguguran dari pohon nangka. Tapi pohon nangkanya sudah ditebang, jadi ini hanya sisa-sisanya saja. Nah yang putih, yang baliho yang sudah tidak digunakan lagi itu yang saya pakai untuk dijadikan pagar. Ini nantinya akan saya bongkar, saya lepas semuanya. Nanti diganti sama jaring atau net yang saya bilang tadi, yang lubangnya agak kecil-kecil itu loh Mams. Nah jadi ini nanti semuanya mau saya lepas. Kalau yang di karung yang saya angkat ini isinya tanah ya Mams. Tanah untuk saya menanam sayur-sayuran. Ini sisa dari yang dulu yang pernah saya tanam sayur-sayuran itu loh Mams. Nanti mau saya tambah lagi. Ini tanahnya bukan diambil dari belakang sini ya Mams, di tempat saya membersihkan ini, tapi saya ambilnya di suatu tempat. Jadi tanahnya itu subur sekali, sepertinya dari bekas pembakaran sampah. Jadi tanahnya itu hitam, gembur dan subur tanahnya Mams. Setelah bagian atasnya yang tadi saya bersihkan itu sudah bersih, sudah rapi, saya kembalikan lagi tanah yang di karung itu tadi. Sementara saya kumpulkan dulu menjadi satu di satu tempat, supaya pada saat digunakan itu masih baik ya, tanahnya masih subur juga. Terpal yang di bagian atas ini Mams, di bagian atas kepala saya, itu rencananya juga mau saya ganti ya, karena terpalnya itu sudah bolong-bolong. Jadi kalau hujan airnya masuk semua ke dalam tempat ini. Jadi nanti kalau sudah ada tanaman atau sayuran, kalau ada air yang masuk malah jadi rusak tanamannya. Dan juga di atas terpal itu banyak sekali daun-daun yang berguguran. Ada daun nangka, daun mangga, banyak sekali Mams daun-daun di atasnya. Makanya nanti mau saya bersihkan sekalian. Tapi belum sekarang ya Mams, karena agak berat juga di atas terpal ini ada papan atau kayu yang berat sekali. Jadi kalau saya angkat sendiri kayaknya agak sedikit susah ya Mams. Nah sekarang saya punya tips untuk Mams semua. Tips yang pertama, kalau kita mau nyapu halaman yang masih ada tanahnya, supaya tidak ada bekas atau jejak sapu atau garis-garis sapu di atas tanah. Nah cara supaya tanahnya itu bersih licin, nah harus dibersihkan seperti ini. Jadi sapunya harus dimiringkan seperti ini, disapu kemudian diratakan atau ditepuk-tepuk seperti ini supaya hasil tanahnya itu jadi rapi dan bersih ya Mams. Kemudian sapu yang digunakan juga jangan terlalu kasar, harus yang agak panjang dan halus. Sudah selesai di bagian dalam, sekarang saya lanjut ke bagian samping dari calon kebun ini ya Mams. Lanjut kemudian ini tirainya atau pagar buatannya ini mau saya lepaskan karena mungkin terkena angin dan hujan jadi sudah bolong-bolong, sudah tidak bisa digunakan lagi. Makanya ini mau saya lepaskan ya Mams. Jadi ini yang saya pakai buat nutup. Ini ada dua ya Mams, di atas sama yang di bawah. Jadi saya lepaskan hanya di yang bagian atas saja. Nanti kalau sudah ada netnya atau sudah ada jalannya, baru saya lepaskan yang di bawah. Kemudian saya pasangkan satu kali untuk semua bagian sisi yang sebelah sini Mams. Karena banyaknya daun yang berguguran, makanya di halaman belakang ini harus selalu sering dibersihkan Mams. Tapi karena ini datarannya tidak rata, halaman di belakang rumah saya ini bentuknya miring ya Mams. Jadi agak sulit kalau setiap hari harus dibersihkan. Karena kita harus turun naik setiap membersihkan. Jadi
Rasanya kalau untuk saya agak sulit Mams. Maka dari itu biasanya saya membersihkan halaman belakang ini 2 atau 3 hari sekali. Semua sampahnya saya kumpulkan di bagian sini untuk nantinya saya bakar bersamaan dengan pohon mangga becang yang belum selesai dibakar. Pohon mangga becang ini yang roboh beberapa waktu lalu, pohonnya dan beberapa ranting dan daun-daunnya belum selesai dibakar. Makanya ini mau saya bakar sekalian dengan sampahnya supaya mengurangi sampah-sampah yang ada di sini ya Mams. Ini semua sampahnya sudah terkumpul Mams. Sekarang saatnya saya mulai membakar sampahnya. Saya mulai dengan membakar bagian ranting atau daun-daun keringnya dulu. Kemudian nanti merambat ke bagian-bagian sampah yang lainnya. Nah, sekarang tips yang kedua. Kalau Mams mau membakar sampah supaya menghemat tidak menggunakan minyak tanah, ini ada ide buat Mams di rumah. Kalau mau membakar sampah, kalau apinya masih kecil, Mams boleh menggunakan plastik. Plastik apa saja. Ini kebetulan saya punya terpal yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, saya langsung meletakkannya di atas api seperti ini Mams. Kemudian biarkan saja beberapa saat, nanti akan meleleh dan membuat apinya menjadi besar. Jadi kalau Mams di rumah punya plastik apa saja, ember atau selang air atau apa saja yang namanya plastik, itu bisa langsung diletakkan di atas api dan makanya api akan menjadi lebih besar. Dan seperti ini hasilnya. Silakan mencoba ya. Kalau sudah ada hasilnya boleh komen di kolom komentar. Dan sampai di sini dulu video saya ya Mams. Terima kasih sudah mengikuti saya bersih-bersih halaman belakang dan calon kebun sayur-sayuran. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Dadah.